alhamdulillah saya menang. Intinya saya belum pernah kalah kalau pas dikasih taruhan gitu loh. Nah kita lagi balapan taruhannya gede, masa disemprit aku mandek kan ra mungkin. Tanggung jawab saya ke teman-teman yang numpuki duit itu terus piye gitu loh. Saya nekat, langsung saya ditoltes. Nah, saya merasa langsung kena itu panas. Perut saya sini panas. Begitu saya raba gini, kok darah toh. Ternyata pelurunya tembus. Terus tembak lagi. Langsung stang saya oleng. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa berkembang. Contohnya saya untuk balap itu saya minjem motor. Terus untuk biayanya teman-teman kayak supir, kernet teman-teman deket saya itu mereka pengen dukung, akhirnya ngenekke mainan mas. Mainan cuke wit dienggo ngragati aku. Om. Iya. Selamat pagi, sore, dan malam semuanya konco kence. Kembali lagi kita bertemu di Cerigis Lur. Cerita gagasan inspirasi nih sedulur. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Om, dino iki aku seneng banget. Kenapa kok seneng aku ternyata kaya serasa nyaman banget diapit 2 bodyguard. Gede-gede kabeh kok, ya toh. Kowe ya. Sebelah kanan saya ini juga. Kowe mosane yo gede, ning kan sesuai perjalanan kon gembos. Gede omongane. Iya. Ya. Kalau kita lihat biasanya kan kalau manusia itu lahirnya itu kan mungkin dari ibu terus kemudian di rumah sakit. Iya. Nah, kalau beliau ini adalah lahirnya itu dari bengkel. Oh iya. Jadi secara otomotif. Oh iya. Lah ceplot langsung mudeng. Betul. Kita bertemu dengan Pak Gempong. Iya. Tepuk tangan dulu. Bapak otomotif Karanganyar. Betul sekali. Kenal iki kabeh iki Pak Gempong, Pak Pong, Mbah Pong. Iya. Lah nama aslinya sinten to jane Mbah Pong itu? Sebenarnya kalau nama asli nggak ada yang familiar ya, nggak ada yang tahu. Cuman untuk konten jenengan ini saya kasih cuma-cuma. Bu, masuk lah Bu. Ya wis ngerti, kok ngerti kowe. Nama asli saya tuh Broto Setyo Budi. Weh, lah gagah rame-rame. Broto Setyo Budi. Cuma nek manggilnya penak Pak Pong ya. Iya, Kalau Pak nama Pong. aslinya ya ora penak, Pak Brot, Pak Brot. Broto Brot ya tak. Pak Pong. Iya. Seperti yang kita bilang tadi ya, beliau ini Iya. adalah salah satu maestro balap di Karanganyar. Iya. Dan niki saged diceritake kagem kanca kence niki mulai perjalanan panjenengan kenal balap niku kapan to, Mbah? Ini saya cerita dari awal saya mulai naik motor ya. Nggih, naik motor. Saya dulu naik motor punya kakak saya Suzuki GT 185cc. 2 knalpot tuh, 2 silinder. Itu jenengan kelas berapa itu? Kelas 3 SMP. Jadi saya motornya aja masih jinjit. Jit. Gitu. SMP wis numpak. Dan saya setiap kali bawa motor kakak saya tuh nyuri-nyuri. Kan kuncinya di bawah, saya buka tutup kaca lampu depan, kabel kontak saya cemiteni. Wis Saya plastik. Kandhane. Wis carane wis ngono. Cerdas. Terus kita nekat ke Tawangmangu meskipun kita nol teknik ya. Iya. Cuman yo opo to sing ora iso disinau Ngoten nggih. gitu. Ya kalau istilahnya hampir jatuh itu ada. Cuman karena kehati-hatian saya ngrumangsani isi ajar akhirnya oke selamat gitu loh. Itu awal dari saya belajar motor pakai GT 185 punya kakak saya. Sampai ke Tawangmangu. Tahun pinten itu? Itu saya SMP itu tahun sekitar 78. Tuh 8 pas lahir kowe. Neng ndi gitu. Kowe ngopo kowe? Bapak ibuku akeh rencana. Nah, Terus setelah eranya itu saya SMA dibelikan motor. Saat itu saya dibelikan motor RX 100. Nah, pas RX 100 itu kita pakai dulan ke Bali. Wah, sudah touring. Iya, berdua sama temen. Kebetulan motornya itu kan kosong. Kalau di Bali motor tuh bisa masuk, keluarnya kalau surat-surat nggak komplit kan
pasti kena Iya. hilang. Akhirnya motor saya kesita di sana. Saya pulang marah-marah, minta motor lagi. Oh. Motornya masih ditinggal di sana. Yang RX 100 tadi nggih, Pak? Ya, terus Ditinggal. Lah iya. Nah, Apa ora kelayu? Nah, dia sandal jepit tinggal. Iya, lah pit motor. Pit motor. Terus gimana? berikan GP 100R. Itu langsung. Ya enggak, Kelas enggak, berapa saya tahun masih itu? kelas 1 SMA. Oh, langsung SMA. Ya selang beberapa bulan. Nggih, gitu. nggih. Karena jiwa saya tuh pokoknya kudono motor gitu loh. Hmm. Sampai orang rumah saya ya istilahnya nangis-nangis ngamuk-ngamuk Nggih. diberikan. Zaman semono. Ya. Terus dari itu saya sering bolos sekolah. Karena apa? Ya ngutek-ngutek motor, kebetulan om saya dulu kan bengkel. Oh. Om saya Mariati Swargi itu dulu kan bengkel. Iya. Nah dari situ saya belajar mesin sedikit demi sedikit gitu. Iya. Nah terus akhirnya saya menyatu dengan GP itu, saya sering naik ke Tangmangu. Lah beberapa kita naik turun itu ada mungkin yang nggak terima. Istilahnya dia nonton rumoso sing di wilayah kono, dia nantang balapan saya. Wih. Gitu loh. Berarti tiang mriko. Iya. Itu balapan naik turun gitu, Pak? Iya naik turun. Itu. Oh. Jadi dulu tuh ada musuh saya dari tim Puyeng itu dari Jepara. Itu dia pakainya GL Pro. Saya pakai RX punyanya Ko Wikwi almarhum. Nggih. Itu tuh ya alhamdulillah saya menang. Intinya saya belum pernah kalah kalau pas dikasih taruhan gitu. Oh, dulu taruhan. Ya. Wis taruhan ya. Udah, meskipun taruhannya kecil-kecil. Kecil-kecil berapa, Pak, Pong? Ya kalau yang pas kita sendiri itu paling sekitar 10.000, 15.000, tapi uang dulu ya. Pada waktu Uang itu. dulu, iya. Itu kalau sekarang ya sekitar 1 jutaan lah. Iya. Gitu. Nah terus event-event liar itu mulai rame. Itu saya sudah lulus SMA. Oh, nggih. Tapi ini saya kilas balik dulu yang tadi saya cerita ada yang nggak terima, itu terus nantang balapan saya. Mungkin Mas Tira tahu, wong itu tetangga jenengan. Itu Mas Teksu saat itu. Oh, alah. Kalau Mas Dandu. Ya. Sik. Mas Dandu nopo iso? Iku tok ae. Oh, Pak Tiksu ya. Nah, dan itu taruhannya besar saat itu. Isinoto ragu wong siji akeh banget. Dan itu seperti balapan beneran. Dari pinggir-pinggir jalan itu wong nonton kayak Pun kebak nih kok, Pak. sawah-sawah gitu iya, ya, Bu? turut sawah-sawah itu kayak wong nonton. Starte mulai pundi niku? Itu startnya dari segitiga Selamat Datang yang lama. Jadi bawah Polsek, tikungan pertama itu. Turun. Ya, tikungan pertama, kedua kiri itu dulu kan Selamat Datang yang asli itu di situ. Oh ya. Nah, itu. Dari situ pas kita mau start ada polisi patroli naik motor pakai RX 100. Malam niku nggih, Pak. Sore jam 2:30. Nah, saat itu yang bawa motor itu yang saya kenal namanya Pak Arpan dan Mas Mardi karena di sininya kan ada namanya. Nah, ditanya, "Kita ngopo iki?" Soalnya "Apa rame kok?" banget. Iya. Terus kita berhenti, enggak apa-apa gitu. Selang 15 menit, pikir kita kan dia turun terus balik lewat Sumokadu dalam tembus itu. Tadi start tuh. Waktu start pertama saya tuh didengkul. Jadi motor sempat out keluar gitu. Tapi kondisi habis hujan, ya saya kan spesialisasi jalan basah gitu. Weh, trek basah, Bu. Ternyata, Bu. Terus akhirnya kita turun, tikungan pertama tuh saya udah pimpin. Tikungan kedua ya karena kondisi hujan itu saya bisa ninggal jauh. Saya udah dapat 5 tikungan, dia udah nggak kelihatan. Lah pas di deket garasi Mawar, pas tikungan letter S, begitu saya lewat tikungan letter S itu saya nyalip Pak polisi tadi, ternyata beliau itu nunggu gitu loh. Terus dia jalan pelan-pelan. Lah saya disemprit. Lah kita lagi balapan taruhannya gede, masa Disemprit. aku mandek kan ra mungkin.
tanggung jawab saya ke teman-teman yang numpuki duit itu terus piye gitu loh. Saya nekat, langsung saya ditoltes. Nah, saya merasa langsung kena itu panas. Perut saya sini panas. Begitu saya raba gini, kok darah toh. Ternyata pelurunya tembus. Terus tembak lagi. Langsung stang saya oleng. 2 kali nih berarti? Iya, 3 kali. Yang kedua itu ban dulu. Oh, Baru ketiga itu peringatan. Makanya kalau di pas pengadilan militer dia ngomong saya kasih peringatan. Nekat lari saya tembak bannya, nekat lari baru saya tembak orangnya. padahal Saya aja sumpah pocong saat itu. Karena saya yang merasakan gitu loh. Tuh. Nah, terus itu bergulirnya waktu itu udah dilupakan. Sana cuman di lorot pangkate. Saya sehat-sehat saja, saya di rumah sakit cuman semalam. Nah, terus dari situ orang rumah dong greneng mbokku aja liar. Tapi ora iso karena saya tuh dulu timbangnya pacaran aku beli bulanan motor ya. Oh iya. Gitu loh. Pak Pong itu adalah tipe laki-laki sejati konco Kence. Karena daripada dia bermain hati, lebih baik bermain motor. Iya, itu kalau sakit cuma luka. Nah, kalau hati kan lukanya sampai ke dalam. Iya. Nah, terus setelah era saya habis ketembak itu, saya lulus sekolah, saya kuliah di Jogja tahun 83 itu. Tapi saya nggak pernah masuk. Bolos terus. Lah karena di sini treknya lebih enak, rame. Kalau liaran itu dulu rame. Berarti sudah pindah, nggak di Tawangmangu lagi? Di Tawangmangu, masih di Tawangmangu. Dan itu gonta-ganti. Saya pernah juga ketemu dulu namanya Tito, orang Banjarsari. Tito, ada Agus Landa, terus ada Jarwadi yang dulu bengkel tune up mobil itu pernah sparring partner dengan saya tuh pernah. Kalah semua nggih Pak? Yo nek kalah tuh kadang gentenan. Jadi di saat kalau sama Jarwadi sama saya sering di depannya. Itu sama Agus itu. Sama Tito itu juga. Cuman habis eranya dia muncul teman-teman dari Gojek, ada Diki, ada Oke, Diki Setiawan, Diki Jambret Setiawan, ya. Itu secara langsung satu jadi partner dia. Partner apa istilahnya ini partner liaran gitu loh. Karena kita jadi deket sampai sekarang pun sudah kayak keluarga. Gitu. Terus dari situ kita ada lagi musuh yang baru-baru. Lah karena musuh yang baru-baru nom itu nekat. Termasuk dulu tuh Hani Bluntang. Saya sama Hani Bluntang tuh belum pernah menang. Hani Bluntang iya motor. Hani Bluntang yang terkena kasus. Iya. Tidak, Om. Iya ngerti. Dulu Solo. Oh iya. Itu saya belum pernah menang karena apa? Dia nekat. Jadi kalau misalnya dia merasa kalah, itu kita nggak kasih jalan pas nikung, dia nabrak dari belakang. Padahal kalau ditabrak di jenggol situ itu kita bisa terlempar. Iya. Saya karena pernah merasakan gitu loh, di senggol situ untungnya saya nggak tipe, akhirnya saya kasih jalan. Tapi dulu jalannya ya nggak road map gini ya? Udah ampiang nek tipe loro kabeh Mas, itu nganti nyudi krikil-krikil pasir gitu. Itu road map ya Mas. Ampiang. Iya. Ampiangnya padahal gulane Jawa. Iya. Soalnya Panganan ya. Oh lah iya. Ya, terus singkat cerita Pak Gembong itu mulai agak mundur dari dunia balap liar itu kapan tuh Pak? Yang jelas setelah ada event resmi. Event resminya itu yang pernah saya ikutin itu ada autocross itu di Solo Baru yang sekarang dipakai pompa bensin itu. Oh iya. Itu terus ada Interbiru Road Race
itu di Solo Barunya, muter atrium itu dulu. Terus ada grass track di camping di Sekipang. Terus RGR Cup. Itu karena ada event-event resmi, daripada saya merasa nanti konyol ya mending saya ikut di event resmi. Itu pun kita hidup di daerah sulit untuk maju. Karena apa? Kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa berkembang. Contohnya saya untuk balap itu saya minjem motor. Terus untuk biayanya teman-teman kayak supir, kernet teman-teman deket saya itu mereka pengen dukung, akhirnya ngenek mainan mas. Mainan cuke wit digo ngragati aku. Terus saya kira, saya mangkat balapan mainan cuke ragati. Rasi do mangkat kabeh kuwi. Itu garuk. Beda cerita dengan misalnya di Jamret Setiawan. Dia hidup di Solo. Ana motor kanca sing kenceng. Bret, motorku banter. Pancalan. Gitu. Jadi memang beda ya hidup di daerah dengan di kota. Fasilitas juga gitu. Gitu. Berarti ini juga harapannya kita yo kan Pak Gembong itu berhentinya setelah ada sirkuit resmi ya toh. Kemudian event itu, kemudian fasilitas dari pemerintah juga harus diperhatikan juga ya nggih Pak nggih. Ya. Sebetulnya sudah lama kita tuh memikirkan ada sirkuit. Karena apa? Waktu Karanganyar alun-alun dijadikan sirkuit. Ya. Itu. Semi permanen. Itu kan banyak sekali animo anak-anak muda yang notabene suka liaran itu jadi di situ. Itu meskipun seadanya. Dalam artian wis mbuh golek silian ngendi ban sing nganggo apa, tapi mereka merasa ada wadahnya gitu loh. Jalan yang sementara itu kan jalan juga belum ya Pak? Ya. Belum hot mic, masih ambiang-ambiang juga. Yang awal-awal tuh ambiang sampai saya jadi tumbalnya gigi saya ini hilang 3. Boleh. Ini loh. Gigi saya hilang 3. Ini korban dari alun-alun. Iya, kan saya saksinya. Oh iya dari situ. Iya ada. Sudah pakai berpak itu nggih Pak? Belum. Saya celana pendek kaosan. Topinan gini terus. Nyobopit Gapong dulu. Nah, terus di alun-alun itu sempat rame. Bahkan nama Karanganyar itu jadi di otomotif kondang. Iya, karena kan event itu diliput media. Ya. Ada otomotif, ada motor plus, ada autotrend. Dan itu eksemplarnya kan seluruh Nusantara. Gitu loh. Jadi kondang gitu loh. Dan kenapa Karanganyar itu dulu disukai untuk bikin event? Karena satu, sirkuit semi permanennya itu kan mengelilingi tanah lapang. Yang mana tanah lapang ini untuk mendukung acaranya sponsorship. Iya benar. Gitu loh. Panggung. Jadi di situ orang mau lihat balap. Acara atau lihat balap, sing rabi balap misalnya sing nganggo anak-anak rabi balap dong melu acara di situ. Iya. Jadi seneng wong sponsor tuh apa toh? Yang penting iklannya dia tuh mengena. Ya. Itu. Panggilan balapan. Ada Mas. Oh iya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya konco-konco semuanya pokoknya setelah adzan maghrib berikut ini ya. Iya. Oke, kalau 3 2 1. Ya, Dinarwan kan di alun-alun ya Pak. Dulu kan kita sempat alun-alun rame Mas. Buat terus rame. Dan yang nyeting motor, yang latihan itu juga bukan warga Karanganyar ya Pak saat itu. Bukan. Jadi waktu dulu sering latihan itu ya, yang saya tahu dari Boyolali, dari Wonogiri ke sini, dari Jatipuro, terus dari Sragen. Bahkan Cokro Medion sama yang dari Magetan itu pernah latihan ke sini gitu. Jadi memang Karanganyar itu dulu kondang. Iya. Itu trek alun-alun itu memang benar-benar kondang lah istilahnya. Cuman ya karena
satu dan lain hal, ada pihak yang kurang berkenan kalau balapan diadakan di situ, ya akhirnya tutup berhenti. Berhenti. Gitu. Sampai sekarang ini ya Pak ya? Ya, dan beberapa kali pemerintah menjanjikan mau bikin sirkuit, mau dari eranya Burina, terus dari Euro 1, Euro 2, tapi sampai saat ini juga belum terrealisasi. Cuman yang belakangan saya juga istilahnya rodo isin ya, karena setiap kali orang-orang nanyain hal otomotif pastinya kan ke saya Ya. kaitannya dengan sirkuit dan lain sebagainya. Ya saya jawab seperti apa janji pemerintah, tapi kenyataannya kan ya seperti yang Anda lihat sampai sekarang belum terrealisasi. Tapi menurut Bapong itu apa memang Karanganyar itu potensinya bagus, Bang? Dulu seharusnya kalau kita bikin sirkuitnya itu dulu potensinya bagus. Iya. Bagus banget. Gitu loh. Karena Boyolali belum ada. Belum ada. Oh iya, Laten. dulu belum ada ya. Sekarang kan jajah Pak ya. Ya. Dan kalau Karanganyar pun sekarang mau bikin, ya sebisa mungkin bisa ngalahin yang di Boyolali. Iya, Layoutnya. bener. Jadi kita ngundang orang yang pakar betul bikin layout sirkuit, kita bikin. Percuma kalau kita bikin nggak Apa laku adanya untuk itu, iya, event, nggak ada yang latihan, mangkrak itu duit nggak sedikit Iya, gitu iya. loh. Ya. Gitu. Jadi imbuhan saya ke pemerintah, satu kalau memang kita mau jadi bikin sirkuit, ya tolong dipikir sirkuitnya yang betul-betul istilahnya harus istimewa, bisa ngalahin sirkuitnya Boyolali. Tapi menurut Bapong itu sirkuit itu kalau Karanganyar itu nggih komplit Pak, harusnya. Ya ada gas track, ada road race, drag Drag. itu. Kalau Pak. saya terakhir kita survei ke Delingan yang rencana mau dipakai sirkuit itu, saya ngajukannya untuk sirkuit drag dulu. Karena apa? Yang liar itu rata-rata kan orang drag. Ya, benar. Itu bisa terwadai. Oh iya. Awalnya seperti itu. Karena apa? Untuk sirkuit gas track dan trail Oh, trail. itu kita sudah punya, meskipun itu bukan milik pemerintah. Ya. Tapi sekarang dikelola oleh Bumdes Jumantono. Itu sirkuitnya Mas Budi Kancil. Di sana nggih. Ye. Oh, iya, iya. Itu sering dipakai untuk event juga dan itu memenuhi standar nasional kayaknya gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi saya tekankan, mohon kalau pemerintah yang mungkin melihat konten YouTube-nya Mas Tera ini, gitu, Oh, dan itu Abu, kalau ya. Mas Ung dan Mas Abu juga, itu kalau memang mau bikin sirkuit, tolong dipikirin bener layout sirkuitnya harus yang betul-betul prima. Jadi biar kalau bisa ke Jurnas atau Indobreak Iya. itu bisa masuk ke Karanganyar. Ya. Itu harapan saya dan juga harapan insan-insan otomotif yang ada di Karanganyar. Gitu. Itu ya. berkaitan dengan alun-alun ya, Iya. yang akhirnya merembet sampai ke bikin sirkuit. Gitu. Nah, itu kan salah satu harapan itu tadi ya. Iya. Ya, semoga nanti bisa Terrealisasi. direalisasikan. Nah, seperti saya ini loh, Pak Bong, saya kan termasuk pembalap pemula ini. Ya. Gitu loh. Wong yo ngerti toh. Lah kok kowe terus melengos sih ngopo? Aku yo ngerti Iya, iya. ngakone aku iki pembalap pemula. Iya, iya, iya. Pemula tua. Iya. Itu pripun, Mbah? Untuk menuju ke jenjang yang lebih baik itu triknya apa? Seperti apa? Tips juga. Kalau tips dari saya untuk menjadi pembalap yang profesional itu ada 3 ya. Satu itu kemauan. Mawar. 2 finansial. Finansial. Wah, kuwi. Terus 3 istilahnya tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai. Selalu tidak puas terus Ya. berkembang. Iya. Jadi misalnya kalau untuk sekarang itu
kalau bisa kita bina dari tingkat yang paling bawah, kan ada mini GP. Ya, MotoGP. mulai Iya, kecil itu gitu. dari sekarang sudah harus kita. Itu biayanya belum banyak banget mini GP. Lah nanti setelah mini GP itu ke jenjang yang lebih tinggi, terus ke jenjang lain-lainnya seperti yang sekarang di Red Bull. Itu pembalap kita kan punya nama di sana. Iya. Jadi istilahnya go internasional lah. Wow. Ya meskipun saya wong desa, mungkin mereka alah balap liaran, terserah lah. Yang jelas harapan saya tuh untuk generasi yang akan datang itu yang iso yo bener-bener ojo setengah-setengah lah, karena di dunia balap itu setengah-setengah yang tak edit. Nek sisan-sisan nek ora-ora. Iya. Gitu loh. Dan jangan sampai di liaran nggih Bang. Kalau di liaran tuh risikonya bukan di kita lah. Pemakai jalan lain kan juga ikut jadi korban bisa gitu loh. Pak Pong ya wis ngrasake dhewe. Kalau saya istilahnya stamblek ya, sing tiba, sing patah. Dihitung berapa kali kalau Wis ora iso dihitung. Ini jari saya aja putus 2. Oh iya. Itu juga dari motor. Tadi gigi udah saya Ya. penjenengan tuh tadi. Nggih, matur suwun sangat ajeng kula beto wangsul jan. Ojo bahar Oh Bapak. lah iya. Ya. Oke. Gitu ya, Bu. Oke. Oh, Om. Iya. Oke. Terima kasih sekali Pak Gembong Ya, atas oke. waktunya bisa sharing dengan kita dan juga konco kenje semuanya. Semoga konten ini bisa membuat kita itu menjadi berpikir ke depan. Bahwasanya untuk dunia otomotif itu seperti itu. Ya, toh, Om? Ya, dan juga pemerintah juga Itu yang paling penting. ada harapan dari Mas Gembong karena potensinya Karanganyar baik alam ya Pak. Ya, Balik SDM-nya untuk jadi pembalap luar biasa. Nah, pembalap Karanganyar ini wis ditempa oleh alam loh ya. Nabi. Jalannya kan sudah Oh iya. elak-elok nggih ya Pak Pong. contoh paling kecil aja seperti almarhum Otok Suranto. Nah, Dia kan dari Tamangu, Tamangu mau turun. kuliah, mau sekolah ke Karanganyar, tiap hari dia sudah Keplek-ngeplek. racing sendiri gitu ada loh. guru terus ya lah sikile ngene. Tuh. Terus ada Dani Hartawan dari Jatipuro, Iya. itu juga gitu. Jadi Iya. kebanyakan dari kita tuh ditempa oleh alam. Nah. Gitu loh. Terus yang karena latihan itu seperti Diana. Oh, itu yang kan Diana. Dia kan latihan, terus ikut touring gitu. Jadi dia ditempa dari situ. Tapi kalau seperti almarhum Oto itu karena topografinya alam jalan tiap gitu. hari. Ya. Ya. Jadi buat para sponsor semuanya, kalau mau nyari salah Pembalap. satu pembalap Yo ning Karanganyar. di Karanganyar itu sudah pasti jawabannya. Iya. Yes. Iya. Harian wing ngeplek miring kok. Iya. Jaman nang nggon road race. Ya rasa kewah Pak Pong. Mau aku ngene mau di ngono karo Pak. Oke, terus suwun Pak Pong. Jadi, Iya. Oke. Oke, kanca-kanca semuanya, besok kita tentunya ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda, Iya. yang lebih menarik ya Om Iya. ya. Dan jangan lupa pokoknya untuk selalu support kita, dukung kita dengan cara subscribe, Like, komen dan share. Tentu saja di Sri Gislur cerita gagasan inspirasi nih sedulur di YouTube channel Berbagi Berbagi Cerita. Cerita.